Bismillahirrahmanirrahim. Wayhak ta'murun nasa bisidqi wa anta takdzibu. Celaka kamu nih nyuruh orang supaya jujur, kamunya bohong. Nyuruh orang suruh jujur, kamunya bohong. Ta'muruhum bitauhid wa anta musyrik. Mengajak orang untuk bertauhid, mengesahkan Tuhan, kamunya musyrik. Ta'muruhum bil ikhlas wa anta mirra, munafik. Nyuruh orang supaya ikhlas, kamunya pamer dan munafik. Ta'muruhum bitarkil ma'asi, ya, melarang orang, mengajak orang untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa anta tartakibuha, tetapi kamunya langganan di cangkingan. Qad irtafa'a al-haya'u min 'ainayka. Kamu sudah tidak punya rasa malu. Au kana laka imanun, law kana laka imanun tastahyaita. Andaikan engkau punya keimanan, pasti engkau punya rasa malu. Qala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Dasar rai gedeg. Dasar rai gedeg ini artinya tidak tahu rasa malu. Namanya muka badak atau muka tembok. Tidak tahu malu, menyuruh orang berbuat baik, kamunya jahat. Nyuruh orang meninggalkan maksiat, kamunya masih melakukannya. Ini fenomena sehari-hari yang kita hadapi, ya. Dan di ujungnya kita tertipu. Ngomongnya manis, kayak iya gitu. Dan memang orang tuh kalau janji muluk-muluk ya orang mudah percaya, tapi yang ngomongnya pahit sulit. Ya, orang benar susah dipercaya, tapi kalau yang ngebul mudah tergoda. Demikian. Jadi perilaku semacam ini bukan sekarang saja. Dari dulu juga sudah banyak pecundang-pecundang seperti ini. Ini kan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dulu kan, berarti kan ada di cerita. Ini kan bicara realistis, memang seperti itu. Banyak orang yang jual agama kan gitu. Dan sampai sekarang agama menjadi dagangan yang paling laris. Apalagi sebelum dipamerkan digoreng dulu. Waduh, rajin tuh. Gurihnya bukan main. Iya, seperti itu. Ini musibah. Musibah bagi kita seperti itu. Nanti yang rugi bukan kita saja, tapi ya agama Islam dirugikan. Lama-kelamaan orang tidak percaya lagi pada agama Islam. Ternyata agama Islam hanya sebagai alat untuk pembohongan saja. Iya, hanya untuk cari kepentingan. Jadi dari sejak zaman dahulu kala agama diseret-seret dalam segala bidang itu hanya untuk kepentingan kok. Iya. Dan paling enak.
La imana laka wala iqana laka wala amanata. Kamu tidak punya keimanan, tidak punya keyakinan, tidak punya amanah. Nihil semuanya. Iman tidak, yakin tidak, amanah juga tidak. Khuntal ilma, engkau telah berkhianat terhadap keilmuan, telah mengkhianati ilmu. Fadhahabat amanatuka, sehingga amanahmu hilang. Wa kutibta indallah azza wa jalla khawanan, dan engkau sudah tercatat di sisi Allah sebagai pengkhianat. Namamu sudah dicatat oleh Allah sebagai pengkhianat, masuk dalam daftar pengkhianat. Ya. Orang bersalah bisa dimaafkan, pengkhianat tidak ada maaf. Iya. Dan Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar dosanya orang yang berkata tapi tidak melakukannya. La a'rifu laka dawaan illa taubata wassabat 'alaiha. Saya tidak tahu obatnya apa buat kamu nih. Aku tidak tahu apa obatnya buat kamu ini. Paling-paling tobatnya ya hanya obatnya itu dengan pertaubatan dan konsekuen. Bertobat dan konsekuen. Man sahha imanuhu billahi azza wa jalla wa biqadarihi, barang siapapun yang imannya sudah betul-betul beriman kepada Allah dan kepada ketentuan Allah, ya pasti dia akan serahkan segala urusannya itu kepada Allah. Walam yaj'al lahu syarikan fiha, dan tidak akan mensekutukan Tuhan. La tusyrik bil khalqi wal asbab. Janganlah sekali-kali kamu sekutukan Tuhan dengan makhluk. Kamu sekutukan Tuhan dengan kausalita, asbab, dengan kausalitas. Wa tataqayyadu biha anhu, dan jangan mengikatkan dirimu dengan sebab musabab itu. Dimusyrikan dengan makhluk itu artinya apa? Dimusyrikan dengan asbab itu maknanya apa? Ketika engkau masih meyakini bahwa ada orang yang bisa memberi manfaat kepada kamu, masih ada orang yang bisa membahayakan kamu, bisa mencelakakan kamu, itu juga kemusyrikan. Kalau kamu masih ada rasa takut orang bisa mencelakakan kamu, berarti ada dua yang bisa mencelakakan kamu, Tuhanmu dan orang itu. Kalau kamu masih bisa berharap ada manusia yang bisa memberi manfaat, menolong kamu, berarti masih musyrik juga. Karena selain Allah masih ada yang bisa menolong kamu.
Artinya siapapun yang menuduh orang musyrik itu orang yang tidak sadar akan kemusyrikan dirinya sendiri. Yang memusyrikkan orang hanya Allah yang berhak memusyrikkan orang. Kalau ada orang mengatakan kamu musyrik, berarti dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Ya, sebab yang tahu musyrik iman kan urusan hati. Yang tahu kan hanya Allah. Berarti kamu mengklaim dirimu sebagai Tuhan, bisa memutuskan seseorang musyrik. Begini, ini tidak bisa kita biarkan. Harus dijelaskan kepada kamu semuanya bahwa ketika kamu masih ada harapan, ada orang yang bisa menolong kamu, berarti Tuhanmu sudah hilang dari pikiranmu itu. Kalau kamu masih takut ada orang bisa mematikan kamu, berarti Tuhan hilang dari hatimu. Yakinlah yang bisa menghidupkan kamu hanya Tuhanmu, yang bisa mematikan kamu hanya Tuhanmu, yang memberikan rezeki hanya Tuhanmu. Kalau selain Tuhanmu ada lain, berarti ada dua Tuhan di dalam pikiranmu itu. Mau malaikat mau jin. Siapapun yang ingin menjahati kamu, mau membunuh kamu dengan golok, dengan pedang, dengan sihir, apapun, ya, itu tidak akan bisa terjadi kecuali dengan seizin Allah semuanya itu. Iya, artinya semuanya seizin Allah. Jadi nggak usah takut. Jadi kalau memang izin, kalau sudah izin ya silahkan, nggak ada urusan kok. Ular juga mau menggigit, disuruh siapa kamu? Disuruh Allah, ya cek serong. Ya terus. Ini kan jadi supaya jelas kita hanya tergantung kepada Allah. Yang menghidupkan kamu siapa? Yang mematikan kamu siapa? Yang ngasih rezeki kamu siapa? Yang bisa menolong kamu siapa? Kalau kamu masih yakin ada pihak lain yang menolong kamu, berarti ada berapa Tuhanmu itu? Iya. Apalagi itu ketika kamu berbuat baik lalu ada keinginan supaya orang lain mengetahui kebaikanmu, namanya apa itu? Ria. Ria itu kepengen dilihat orang lain. Artinya tidak cukup bagimu Allah yang menyaksikan, perlu ada saksi lain. Bukan separuh, nggak percaya kok. Ya, wakafa billahi syahida. Cukup Allah saja sebagai saksi. Ketika engkau minta saksi lain, berarti kamu mengatakan, wahai Tuhanku, tidak cukup hanya engkau yang menyaksikan. Jadi selama ini kamu anggap dosa kecil gitu, atau bukan dosa barangkali.
Ya karena pemahaman yang jadi selama ini otakmu sudah terbelenggu dengan pemahaman fikih itu. Wilayah fikih berbeda dengan wilayah akidah. Iya. Pantas dongannya beli kabul-kabul saudaraku. Padahal statement semacam itu kamu katakan minimal sehari 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau sajalah kami mengabdi dan hanya kepada Engkau sajalah kami mohon pertolongan. Kalau kamu minta tolong kepada yang lain berarti kamu berbohong atas dirimu sendiri. Masih minta tolong sama orang lain juga. Nah, sekarang dalam syariat sehari-hari kita minta tolong kan? Ketika kita minta tolong pada orang lain itu sifatnya resiprokal, imbal balik, ceritanya lain. Paham? Saya pinjam uang, dihitung berapa keuntungan yang akan saya berikan kepada kamu. Nggak ada gratis-gratisan itu. Mana ada orang pinjam uang 10 miliar dikembalikan 10 miliar lagi. Orang gila namanya. Sok ngacung ada nggak yang mau minjemin saya 10 miliar? 5 tahun saya kembalikan 10 miliar lagi. Ada nggak? Ya jangan ngayal. Saya juga minta tolong tukang suruh bangun. Harus saya bayar. Itu imbal balik, resiprokal, saling menguntungkan. Dia butuh duit, saya butuh tenaga. Sudah. Paham nggak? Berarti Buya Sakur juga musyrik, masih minta tolong sama orang. Imbal balik. Apapun yang kita minta tolong kepada selain Allah itu ada upahnya. Sekalipun kamu minta tolong sama jin, ada upahnya. Jin juga makhluk sama saja. Apa upahnya? Menyan. Enggak gratis-gratisan. Kalau minta sama setan ya matanya tumbal. Iya. Itu. Jadi harus sesuai dengan komitmen kita, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa idza tahaqqaqa fi hadza, kalau sudah selesai, sudah betul begitu, sallamahu minal afati fi jami' ahwalihi, akan diselamatkan dari berbagai pancaroba, sebagai musibah, berbagai kesulitan dalam segala hal. Ya, akan diselamatkan Allah. Tsumma yantaqilu minal iman ilal iqan. Kalau sudah selesai, imanmu sudah sempurna, akan ada kenaikan pangkat, yaitu menjadi iqan, yakin. Setelah iman kamu sudah bagus, baru naik kelas menjadi kelasnya kelas yakin. Yakin, gak usah yakin, gak usah yakin gitu. Yakin, ya yakin, di Indonesia kan aja lah yakin. Ya masih ada orang bilang yakin, nggak ada bahasa Indonesia, udah yakin gitu aja. Iya. Tsumma ta'tihil wilayatu al-badaliyah. Kalau sudah tingkatan yakin selesai, kamu akan naik pangkat menjadi wali abdal namanya. Wilayah al-badaliyah. Sumal ghaibiyah, kemudian wali ghaibiyah. Wa rubbama anta fi akhiri ahwalihi
al-qutbiyah. Kalau sudah selesai itu bisa jadi kamu ada chance menjadi wali kutub. Ya. Yubahi bihil haqqu azza wa jalla 'inda kulli khilqatin al-jinni wal insi wal malaki wal arwah. Kalau sudah jadi wali kutub, itu akan dibanggakan oleh Allah atas seluruh makhluknya. Ini hambaku yang paling hebat. Dan seluruh makhluknya, baik jin, manusia, malaikat, segala-galanya. Para arwah. Yuqawwimuhu, nantinya akan Allah yang meluruskannya. Ketika kamu bengkok, Allah yang meluruskannya. Wa yuqarribuhu, ketika engkau menjauh, Allah yang mendekatkannya. Wa yuwallihi, dan Allah yang mengangkatnya. Ala khalqihi, atas seluruh makhluknya. Wa yumallikuhu, dan akan diberikan kekuasaan. Wa yumakkinuhu, dan akan diberikan kekuatan. Wa yuhibbuhu, dan akan dicintainya. Wa yuhabbibuhu, dan akan menjadi orang yang dicintai. Ila khalqi, oleh semua makhluknya. Semua orang yang melihatnya pasti senang semua. Gaya siranya mengitkah? Ngebedongol tak kayak utang manikin makin ke. Iya, ya gitu. Iya, karena kalau sudah kelas seperti itu, pasti tidak akan ada orang yang merasa keberatan, dan semuanya disukai oleh semua orang. Salah satu cirinya tidak pernah celamit. Tahu celamit? Tahu dijaluk kah? Coba kita lihat Nabi Muhammad ketika akan hijrah, Abu Bakar sudah menyiapkan 2 onta. Sudah saya siapkan baginda onta, yang satu buat saya, yang satu buat sampean. Kata Kanjeng Nabi, berapa harganya? Kata Abu Bakar, nggak usah, pakai aja, nggak bisa, harus saya bayar. Dibayar. Sampai di Madinah semua orang meminta ngajak ke rumahnya. Di rumah saya tinggalnya ya Rasulullah, di rumah saya saja, di tanah saya. Nggak usah, biarkan onta itu berjalan. Di mana dia ngedeprek. Bu, apa ngedeprek? Ngedeprek liren ya, bukan dong ngedeprek ya. Iya, barokah. Jadi mungkin deprek dari barokah juga mungkin. Ya, tebarak dari deprek. Gitu. Akhirnya onta itu ngedeprek di sebidang tanah, ditanya punya siapa, punya anak yatim, dibayari. Gitu kan? Baka kiai zaman kini, baka kiai zaman kini pengennya dibayari baik. Betul nggak? Yang dia ada rokok kantong, yang dia indah ya, ada celamit, nyemengit celamit kok. Iya. Ya. Apa celamit di bahasa Indonesianya? Kepengen dibayarin lah gitu. Ya. Yang ada tamu ceritanya, saya tuh paling seneng kalau makan pete masih muda tuh. Itu kan
Tamu tuh pulang datang bawa lagi ke pemutu. Jadi tolong Pak Kiai, ini kan banyak Kiai, jangan serok bercerita kesukaanmu. Nanti orang menafsirkannya kamu minta itu, gitu. Goyang nih, tahu goyang ya, bergurau nih mas. Enggak beneran enggak. Itu wa kullu hadza asasuhu wa bidayatuh. Begitulah landasannya dan begitulah awalnya. Al-iman bihi, percaya kepada Allah, wa birusulihi, dan kepada para rasulnya, wa tasdiq bihima, dan membenarkan terhadap keimanan kepada Allah dan kepada rasulnya, jujur. Asasu hadzal amr, itu sebagai landasannya. Jangan ngayal jadi wali dulu, coba kamu koreksi keimananmu kepada Allah dan Rasulnya sudah benar atau belum. Ya, imannya masih iman-imanan, percayanya masih percayaan. Ya, terkadang di dalam dirimu masih ada keraguan kok. Begitu Anda masih mengatakan apa iya, nah anak talangka ya langka. Ya, iya. Bisa enggak, ya enggak. Makanya yang yakin bisa. Ada. Kamu mah menghitung tokek ya. Tekek, rezeki, tekek, belai, ya. Kalau ngitung tekek tuh tekek, rezeki. Sama tekek, rezeki. Salah ngitung loh. Iya. Dulu Mama Adam tuh dapat musibah sampai surat minah mati itu gara-gara ngitung tekeknya begitu. Tekek rezeki, tekek belai, tekek rezeki, tekek belai. Ya. Kita bangun optimisme dalam diri kita. Jangan pernah mengatakan gagal, katakan keberhasilan yang tertunda. Iya. Itu ya, begitulah al-islamu sumal imanu, Islam dulu kemudian iman, sumal amal bi kitabillahi azza wa jalla wa syariati rasulih sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Islam, iman, lalu mengamalkan kitabullah dan syariat rasulnya, tsummal ikhlas fil amali ma tauhidil qalbi, kemudian keikhlasan dalam beramal dengan mengesahkan di hati inda kamalil iman, ketika imanmu sudah sempurna, situ dituntut adanya loyalitas, keikhlasan itu dalam berbuat. Keikhlasan dalam berbuat, ya, jujur dalam perbuatan, jujur dalam perkataan, ikhlas dalam perkataan, ikhlas dalam perbuatan, dua-duanya. Al-mu'min yafna anhu wa an amalihi wa an kulli ma siwal haq azza wa jalla. Orang yang beriman itu ya, akan
fana dari dirinya dan fana dari amalnya. Wa an kulli ma siwal haq, dan apa saja selain Allah ini fana, artinya tidak ada, tidak bisa menentukan apa-apa, yang menentukan hanya Allah. Artinya dia tetap bekerja, tapi yang menentukan tetap Allah, tidak mengandalkan pada kemampuan yang ada pada dirinya. Kalaupun berhasil memang dihasilkan oleh Allah, kalau gagal memang digagalkan oleh Allah. Itu maknanya fana itu. Bukan fana hilang, bukan fana mati, bukan. Artinya tidak lagi mengandalkan apapun selain Allah. Itu. Menghilangkan ketergantungan pada kemampuan dirinya sendiri itu juga perlu pembelajaran dan perlu latihan. Mesti ada yang melatih, ada yang membimbing. Karena orang bersangkutan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ya kebanyakan memang dia punya self confidence yang berlebihan. Kadang-kadang nggak sadar, lalu mengandalkan. Kapan dia merasa mengandalkan kemampuannya? Ketika gagal. Begitu Anda merasa kecewa dengan kegagalan yang Anda lakukan, itu berarti di dalam dirimu ada ketergantungan, ada mengandalkan kemampuan yang ada pada dirimu. Kenapa aku gagal? Kalau orang dasarnya bergantung kepada Allah, kalau gagal pun ya mengatakan ya udah memang aku nggak bisa kok. Tapi kalau kecewa, kenapa aku bisa gagal? Berarti Anda meyakini kemampuan yang ada pada dirimu itu. Semakin besar keyakinanmu pada kemampuan dirimu, semakin besar kekecewaanmu ketika menghadapi kegagalan. Sampai tingkatan bisa bunuh diri kamu ini. Langsung terjun dari tingkat 10. Ya. Langsung minum racun. Ada enggak orang minum racun karena pacarnya kabur? Iya. Kekecewaan sangat dalam. Ya, jadi artinya bahwa nanti kapan-kapan saya terangkan as-siqa bin nafs, hubbud dzat, dan ananiyah yang kadang-kadang orang tidak bisa membedakan. Percaya diri, cinta diri, dan egoisme. Orang kadang-kadang tidak bisa membedakan, tapi lain kali lah kita jelaskan nanti. Jadi orang yang cinta hubbud dzat itu tidak mesti ananiyah, tidak mesti egois. Beda. As-siqah berbeda. Ya, percaya diri ya dengan mengandalkannya, bergantung, mengandalkan, mempercayai, itu mirip-mirip semuanya itu. Ya. Enggak. Paras. Apa non? Ya. Iya. Faya'malul a'mala wa huwa fi ma'zalin anha. Jadi orang yang sudah tingkatan wali itu kalau bekerja sudah tidak lagi mengandalkan aku bisa, tetaplah haula wala quwata, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa. Begini, ini sangat halus sekali, ini sangat samar sekali,
Orang terlalu yakin pada kemampuan dirinya. Ucapannya apa? Bapak bisa bantu saya. Oh, apa itu? Oh, kecil itu. Pun masih wili-wili-wil itu. Apa si wili-wili-wil itu? Bahasa Indonesia enggak ada si wili-wili-wil itu, enggak ada. Artinya sangat kecil. Enggak usah khawatir lah. Gue jamin, bayangkan. Seorang manusia mampu menjamin. Itu tidak sadar, sehari-hari kita ucapin. Iya. Kecil, gampang tuh lah. Ya, sekejap juga selesai. Artinya ada sesuatu lain selain Allah yang kamu percayai, yaitu dirimu sendiri. Tapi percaya diri perlu dibangun, tapi bukan mengalahkan Tuhan. Artinya percaya itu ketergantungan kepada Tuhanmu semakin kokoh, bukan mengecilkan Tuhan, bukan. Jadi salah paham. Ya, sangat halus sekali ini. Nanti dulu kita jelaskan secara gamblang supaya jangan salah paham. Ya memang kita mendidik anak keterampilan keilmuan untuk membangun percaya diri supaya jangan minder. Ya kan gitu. Sebab bagaimanapun juga kalau orang itu tidak punya keterampilan, tidak punya ilmu apa-apa, dia itu gampang melakukan segala sesuatu itu. Nah, supaya jangan gampang, supaya Anda yakin percaya, bukan mengandalkan aku mampu, aku bisa, tapi semua itu Allah yang menentukan. Iya, jadi kalau seandainya keyakinanmu sudah hanya bergantung kepada Allah, maka di mata hatimu tidak ada yang mustahil di dunia ini. Nah, kalau sudah belum begitu sudah hebat. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dan bahkan justru banyak sekali ukuran logika tidak mungkin orang itu bisa berhasil seperti itu. Dan banyak peristiwa besar di dunia kita lihat kok bisa ya? Sepertinya mustahil kok bisa terjadi. Masa ada anaknya tukang beca bisa jadi dokter? Iya. Masa ada anak yang nggak terukur lah? Iya. Kader bapaknya tukang apa? Dulu sejak kecil hidupnya di tanggul pinggir kali, kan gitu. Kok bisa jadi presiden ya? Rumah juga numpang di hak guna bangun di tanah PU, ya kan? Kok bisa jadi presiden sih gimana? Ya termasuk juga Kanjeng Nabi Muhammad juga satu hal yang luar biasa. Anak yatim piatu dari dalam perut bapak sudah mati, masih kecil ibunya mati, ikut Mamang suruh menggembala kambing, kawin sama janda tua, ya kan? Dihina-hina, diabaikan, dan yang perhatikan kok bisa memimpin dunia, ya aneh juga. Ya. Jadi akhirnya mah ya keyakinanmu itu bukan pada kemampuanmu, keyakinanmu kepada Tuhanmu itu. Iya, gitu. Jadi ya mungkin sementara cita-citamu itu dianggapnya orang kamu lagi ngayal. Setelah terbukti baru mata mereka terbelalak, kan begitu. Ya termasuk saya juga sama. Dulu dianggap orang saya tuh ngayal pengen belajar ke luar negeri itu. Dulu mah iya. Diketawain terbahak-bahak, dasar penghayal loh katanya gitu. Saya bilang nggak ada urusan, minta juga enggak. Apalagi minta uang, minta doa sama kamu juga enggak kok.
Ya, dia galak saya galak lagi gitu. Iya. Yang penting Anda tonton saja kan gitu. Iya, gitu aja. Jadi gini, orang yang kalau sudah tingkat yakin tuh nggak mungkin goncang hatinya ya. Gitu aja. Tuh. Mazala yujahidu nafsahu. Ya. Mazala yujahidu nafsahu wal khalqu kulluhum fi jambil haqqi azza wa jalla. Tetap dia terus berusaha. Masalah orang lain semuanya terserah Allah saja. Hatta hadahu ila sabilihi, sampai Allah memberikan hidayah menuju kepada jalannya. Qala Allahu azza wa jalla walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Subulana, bukan sabil tapi subulun, jalan-jalan, itu plural, artinya 1001 jalan menuju Roma. Orang mengenal Tuhan tidak mesti dengan melalui sholat, enggak. Dari melalui kesenian, dengan lagu yang indah, dengan simfoni Beethoven, dia menemukan Tuhannya. Dengan melihat lukisan Le Gioconde, Da Vinci, bisa menemukan Tuhannya. Dari olahraga, dari semuanya, dari ilmu pengetahuan, astronomi, kosmologi, ya, sampai pada bioengineering, ya, rekayasa genetika. Seorang dokter itu akhirnya meyakini adanya Tuhan kok. Percaya nggak? Sing tukang puasa kempis oleh kempongnya baik. Iya. Kalau hidayah gimana? Iya. Tiap malam berzikir gadak-gedek mau oleh ngantuk baik. Sembayang gal bengi sungsap mau oleh pegel baik. Buktinya apa? Tiap hari ngomongnya masih bohong terus kok. Membual semuanya. Iya. Hanya kedustaan dan kedustaan saja. Iya. Yang penting gini aja lah, tunjukkan kamu sungguh-sungguh, itu aja lah. Allah berjanji, siapapun yang bersungguh-sungguh kami tunjukkan kok. Ya karena kamu yang tidak bersungguh-sungguh, ya jangan berharap. Kalau tidak bersungguh-sungguh jangan berharap. Allah berjanji untuk orang yang bersungguh-sungguh, untuk orang yang rajin, orang yang temenanan, orang yang yakin. Dikasih wiridan bilangnya apa? Ya wis engko tak jajal, cekalesan jajal. Masa doa saya berikan, saya coba, makanya Allah mau dicoba sama kamu gitu. Iya. Ya memang dari kalimatnya aja sendiri ya dia belum yakin kok. Jadi kalau kamu berdoa kepada Allah, kamunya belum yakin, nggak bakal dikabul. Ya, udah jangan ragu-ragu. Minta sama Allah kamunya tidak yakin, ya mana dikabul. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah pada Tuhanmu, ya, di hatimu ada keyakinan doaku pasti dikabul. Iya. Bagaimana mengabulnya? Ya bukan jreng uangnya turun dari langit, bukan begitu. Allah akan dorong semangatmu lebih tinggi berusaha, kan begitu. Diberi kesempatan kamu bisa berkenalan dengan pemilik-pemilik modal. Sih, jangan diterjemahkan dengan otakmu itu.
Allah akan ngasih ilmu kamu dalam otakmu. Nggak pernah belajar manajemen, kamu bisa paham manajemen. Sekejap. Nggak ada urusan. Iya. Karena pinter ujung. Ya sebetulnya bukan ujug-ujug. Selama hidup dia sering jatuh bangun, kegagalan yang berulang-ulang. Ternyata semua pengalamannya lewat. Nah, setelah dapat pemahaman Allah, semua pengalamannya itulah kekayaan intelektual dia dari kegagalan itu. Bahwa ternyata ilmu pengetahuan, sejarah ilmu adalah sejarah kegagalan ilmu itu sendiri. Ya. Sejarahmu adalah sejarah kegagalanmu. Iya. Berapa kali Anda terjatuh? Iya. Kalau sudah pengalaman, itulah guru yang paling bijaksana adalah pengalamanmu itu. Siapa yang mengajarkan kamu? Allah yang mengajarkan. Orang itu sulit untuk berhati-hati kalau belum pernah kejebloknya. Iya, orang itu tidak akan berhati-hati kalau belum pernah kesandung. Jadi perlu sekali-kali kesandung lah. Iya. Iya. Kamu belajar. Selama ini kamu punya banyak sahabat yang baik, yang setia. Karena kamu tidak pandai menjaga persahabatan ini, putuslah persahabatanmu itu. Baru Anda sadari ternyata itu teman yang paling baik yang kau sia-siakan. Begitu menjauh dari kamu, baru kamu kecewa. Ternyata dia teman yang paling banyak menolong kamu, memberikan kesempatan kamu peluang bisnis. Ternyata kamu khianati. Setelah hilang, kamu baru merasa pentingnya persahabatan. Ini sama dengan kesehatan. Orang kalau nggak pernah sakit, nggak paham sehatnya. Orang kalau pernah sakit, tidak akan pandai mensyukuri kesehatan. Setelah sakit baru Anda paham maknanya sehat. Ya. Setelah mata kamu kena katarak, nggak bisa ngelihat, baru Anda bisa memahami nikmatnya mata melihat. Itu. Tapi orang tengok na picak sirak ora. Kira-kira. Ya, seperti itu. Kenikmatan di sekitar kita tidak dipelihara, tidak disyukuri, segimana lah. Iya. Ya, terutama ya kepada istri juga begitu. Disia-siakan, disakiti. Setelah tiada kita baru kehilangan. Ya Allah, waktu masih hidup kita bertengkar aja tiap hari. Setelah mati pelongo, ya Allah, ternyata baru kebaikannya kelihatan semua. Itu. Iya. Aduh, sampai ndakom di makamnya kena nangis. Ya Allah. Iya. Sampai tiap malam Jumat Kliwon maisanya diorok-orok nok njaluk pangapura nok. Pengen serius habis. Ya, dedikasinya, pengorbanannya semuanya diberikan untuk kamu. Dasar silanya kayak kujuk ngulung. Ya, itulah kira-kira seperti itu. Ya. Kunu zahidina fil asya. Cobalah biasakan kamu pola hidup sederhana dong.
Ya, pola hidup sederhana, zuhud apa adanya. Udah, jangan memaksakan harus mewah, jangan memaksakan harus sempurna. Ya apa adanya lah, biasa sudah. Ya. Kencangkan ikat pinggangmu, sing kenceng. Gitu. Jangan pernah muncul keinginan untuk hidup berfoya-foya. Ya udah, terima apa adanya aja. Wa qad raditum bitadbirihi. Ya. Rela, senang dengan segala aturan Allah, tadbir, rencana, program Allah, apapun untuk diriku siap kujalani. Kalau memang Allah memprogram kita harus jadi orang miskin, siap ya Allah. Yang penting aku bahagia. Kalau Allah menentukan memprogram kamu orang kaya, terimalah. Iya kan gitu. Tapi orang kaya yang bahagia. Kalau Allah memprogram kamu sakit-sakitan dulu, jalani saja, syukuri saja. Yang penting bahagia. Apapun sakitmu, kalau kamu sudah menyerah total pada putusan Allah, tidak ada penderitaan di dunia ini. Ya, yang menyebabkan kamu menderita adalah penyangkalanmu. Kenapa aku terlahir tidak cantik? Nah, sejak itu kamu menderita. Kenapa aku terlahir bodoh seperti ini? Kenapa aku terlahir di kampung terpencil ini? Ya. Begitu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Iya. Semua orang bisa mensyukuri nikmat yang kelihatan, yang dirasa. Dapat duit, alhamdulillah. Bisa bikin rumah, alhamdulillah. Bisa beli mobil, ada enggak? Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk hadir di bumi ini. Alhamdulillah, bisa ngelihat merah, hijau, putih, kuning, ya kan? Bisa menghirup wangi-wangian, wangi lavender, wangi apalagi misik, wangi mawar, wangi melati. Bisa melihat wajah-wajah yang cantik-cantik. Bisa melihat sinar matahari, bisa bernapas lega. Lewat semuanya itu. Maka Allah tidak salah ketika mengatakan sangat sedikit sekali orang yang bersyukur itu. Wa qalilun min ibadiya asy-syakur. Itu aja persoalan. Iya. Yuqallibuhum fi yadi qadari. Siap dibolak-balik oleh tangan takdir Tuhan. Pokoknya kita siap seperti mayat di tangan lebih, diputer mangga, didudukan mangga, tangkuripan mangga, silakan. Fa idza wafaquhu, kalau mereka sudah selalu sejalan, searah dengan ketentuan Allah, naqalahum ila qudratihi, baru mereka dinaikkan pangkatnya, ya, kepada kekuasaan Tuhan. Kalau sudah kembali kepada kekuasaan Tuhan, maka Tuhan innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa saja menjadi, bisa terjadi. Ya tuba, betapa bahagianya. Ya tuba, betapa bahagianya. Liman wafaqal qadara
orang yang siap menerima sejalan dengan arah takdir, sesuai dengan kemana angin takdir berhembus, ke situ dia berjalan. Angin takdir ke barat, dia ke barat. Angin takdir ke timur, dia ke timur. Tidak melawan arus takdir. Tidak ada penyangkalan, tidak ada penyesalan. Langkah kecrek, langkah ngendus dada. Setiap apa terjadi, ya udah. Kalau memang harusnya begitu, siap saya jalani. Itulah sebetulnya orang yang gagah perkasa. Orang gagah perkasa bukan orang bisa melawan musuh, tapi gagah perkasa siap menjalani ketentuan Tuhan. Iya dong. Iya. Apapun terjadi, siap. Iya. Wantadara fi'lal muqaddiri, dia berbuat apapun hanya sekedar formalitas saja dan tidak menentukan apapun. Dia menanti perbuatan sang penentu takdir. Wa amila bil qadari, dia bekerja dengan takdir Tuhan. Wa sara ma'al qadari, dan dia berjalan bersama takdir Tuhan. Walam yakfur ni'matal aqdar, dan dia tidak pernah mengkufuri nikmat segala putusan Allah. Pisan maning oleh duit akeh, oleh setitik, beloli duitnya hilang, beli payu-payu laki, ketemu demenan, ngejak kawin, dua laki, lakinya demenan maning, lulus. Ini seruangnya jadi wali semua. Ya, memang ya, artinya begini, ini kan persoalan hati, keimananmu, keislamanmu, keyakinanmu, yang dirimu sendiri saja sering tidak sadar. Bagaimana orang mengkafir-kafirkan orang lain? Dari mana ilmunya dia tuh orang kafir itu? Apa landasannya Anda menuduh orang ini kafir? Kan aneh sih. Itu mengkafirkan itu adalah hak Tuhan, bukan hak manusia. Stop, sudah. Jangan memaksakan pendapatmu, itu kan pendapat. Iya kan? Itu kan pandangan. Iya, pandanganmu. Ya itulah persoalan. Stop, udah. Iya. Coba koreksi dirimu sendiri. Jangan-jangan di dalam hatimu numpuk kekafiranmu itu. Ya. Wa ayatu ni'matil muqaddiri, ya, salah satu tanda nikmat sang penentu takdir, rahmatuhu al-qurba minhu wal ghina bihi, yaitu ketika engkau sudah menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, wal ghina bihi, dan kamu mencukupkan hanya dengan Tuhan saja, tidak membutuhkan apapun, an kulli khalqihi, dari semua makhluk. Cukup, you are my everything, engkau adalah segalanya. Tidak lagi bergantung kepada siapapun, tidak lagi mengharap pertolongan siapapun, hanya Allah lah satu-satunya harapan kita. Itu salah satu ciri ya Anda mendapat nikmat itu.
Idza wasala qalbul abdi ila rabbih azza wa jalla, ketika hati seorang hamba sudah sampai kepada Tuhannya, aghnahu bihi anil khalqi, sejak itu ya, ketika hatimu sudah sampai kepada Tuhanmu, sejak itu engkau sudah tidak membutuhkan siapapun, engkau hanya butuh kepada Allah saja. Ini bahasa-bahasa begini perlu diure dan gak habis-habis, kadang-kadang beli paham-paham kan. Ya, nggak apa-apa. Ya kalau begitu namanya introvert dong, itu namanya blok mental begitu namanya. Kalau orang sendirian saja kan berarti orang nggak sehat. Manusia tetap sebagai manusia, waliullah juga manusia, tetap interdependensi manusianya masih tetap melekat. Paham nggak? Ya dia minum kopi, nggak bisa ujungnya Tuhan mana kopinya, memang begitu. Ya tetap mesti dia beli, belinya pakai uang, dari mana ya habis usaha. Ya kalau usaha ya ada transaksi, bukan berarti tidak butuh. Gimana sih? Dipaham-paham mereka. Diajak tawakal, dilawan, nggak bisa. Itu nantinya menjadi apa namanya, fatalisme, bukan malas, fatalisme. Diajak sabar, nggak bisa. Wah sabarnya lebar. Diulang-ulang gitu. Ya memang pada akhirnya bahwa tidak semudah itu. Belajar matematika mah gampang. Iya. Soalnya apa? Nggak kelihatan mata, yang kita lihat nggak ada. Ya, yang ada hanya kita rasakan. Nah, ini perasaan kamu dikacaukan, dikacaukan. Ada pihak-pihak yang mengacaukan, terus mengembuskan keraguan-keraguan. Ya. Dan yang jadi masalah kan begini, Allah juga tidak akan membiarkan klaim-klaim kamu itu, terkecuali Allah akan menguji dirimu. Apakah betul klaimmu itu dari lubuk hatimu? Afa hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Afa hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa dikiranya mereka akan dibiarkan saja setelah menyatakan kami beriman tanpa diuji? Diuji, Bung, sampai titik darah penghabisan. Kalau kau masih tetap pada saat yang sangat genting, tetap aku yakin, baru Allah buktikan. Enggak ngereob tuh, memble. Iya, muncul keraguan pada detik-detik terakhir, muncul keraguan lagi. Perjalanan panjang. Ya, saya tidak menakut-nakuti kamu, tidak gitu, enggak. Iya, cuman hanya menambah kehati-hatian supaya jangan ada gudug. Apa ada gudug tuh? Enggak, justru pada bagus lu. Sembrono, dah sangat gegabah. Jangan nganggap ringan gitu. Iya. Yuqarribuhu wa yumakkinuhu wa yumallikuhu wa yaqulu lahu innakal yawm ladaina makinun amin. Kalau sudah sukses, sudah Allah berikan apa, didekatkan, yuqarribuhu wa yumakkinuhu, dan dikokohkan, wa yumalliku, dan diberi jabatan, wa yaqulu, Allah mengatakan innakal yawma
ladaina makinun amin. Engkau hari ini mendapat kedudukan yang kokoh di sisi kami, akan memberikan jabatan yang besar di sisi kami. Kapan itu terjadi? Tunggu saja saatnya. Yang penting innalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasti dan pasti. Lanahdiyannahum. Allah tidak main-main. Janjinya ini ditaukidi 3 kali. Lanahdiyannahum. Lam taukid pasti. Nun taukid sakila berarti double. Nun taukid sakila itu sama dengan 2 nun taukid khafifah. Lanahdiyannahum. Pasti aku tunjukkan. Bukan barangkali, bukan nantinya, pasti. Asal mujahadahmu betul. Mujahadah itu ya konsistensi, konsekuensi, istiqomah, berkesinambungan. Ya, langkah hujan, langkah angin terus ngeruyuh. Karena yang penting oyek gaya menang banyak belajar baik. Ya, nggak kenal siang malam, nggak ada siang dan malam. Mujahadah itu ya seperti itu. Begini aja lah, jangan gampang aku bisa nggak ya, yakin dulu. Kalau masih bisa nggak, biar ditunda sampai kamu hitung-hitungan yakin. Saya kalau belum yakin hasilnya kayak apa, saya tidak melangkah. Hitung-hitungan aja dulu nih. Nah, kalau sudah melangkah, sudah kian itu buang hilang keyakinan kita kepada Allah. Ngerti nggak? Itu mah hanya roket aja pembawa pesawat olang-alik ya, untuk mendorong pertama. Kalau sudah saja lepas, sudah ganti lagi dorong. Ya, itu untuk pertama ya saya udah lepas. Jangan kebablasan. Ya, ini perlu ada catatan penting gitu. Kapan Anda mendapat itu? Jadi logika kita bermain. Ya, pertama kita logika bermain, yakin, laksanakan. Begitu sudah masuk dalam wilayah itu, ya sudah, lepaskan keyakinan itu, serahkan kepada Allah. Kalau tidak mungkin ada orang yakin 100%.